merupakan salah kasus transaksi perusahaan jasa yang telah kami buat. Mitra Express adalah perusahaan yang bergerak dalam jasa pengiriman yang beralamat di Jalan Bekasi Timur nomor 24, kode pos 13930. Perusahaan ini mulai menggunakan software Jahir Akunting pada 1 Januari 2021. Ini adalah neraca dari Mitra Express. Lalu ini adalah saldo awal piutang usaha, ini juga saldo awal utang usaha, dan ini adalah saldo awal aktiva. Lalu ada juga saldo awal peralatan. Selama bulan Januari 2021 telah terjadi transaksi-transaksi sebagai berikut. Totalnya terdapat 14 transaksi. Kita akan menginput data-data awal tersebut dan transaksi-transaksi tersebut ke dalam aplikasi Jahir. Pertama, kita buka dulu aplikasi Jahirnya. Oke, setelah terbuka, dikarenakan ini adalah data baru, kita akan klik menu membuat data baru. Selanjutnya, kita akan mengisi informasi perusahaan sesuai dengan soal yang sudah kita buat. Nama perusahaannya adalah Mitra Express. Alamat perusahaannya adalah di Jalan Bekasi Timur nomor 24. Negaranya adalah Indonesia, kotanya adalah Jakarta. Untuk kode posnya itu adalah 13930. Untuk telepon atau fax, email dan juga website itu tidak tersedia di soal, maka kita kosongkan saja. Lalu kita klik lanjutkan. Kita klik lanjutkan. Setelah itu di dalam soal disebutkan bahwa bulan periode akuntansinya adalah bulan Januari tahun 2021 dan tutup buku per akhir tahunnya adalah Desember. Setelah itu kita klik lanjutkan. Untuk departemen itu tidak terdapat keterangannya di soal. Oleh karena itu kita bisa kosongkan dan kita bisa klik lanjutkan. Kita konfirmasi apakah sudah benar datanya, dan ini sudah benar, maka kita akan klik proses. Lalu kita akan memilih jenis usahanya adalah jenis ekspedisi atau ekspedisi dan logistik. Kita klik lanjutkan. Ya, lalu kita klik ya. Lalu kita tunggu. Kita klik OK. Untuk mata uang, kita menggunakan mata uang rupiah. Kita klik lanjutkan. Lalu untuk mata uang asing itu belum tersedia di soal, maka kita bisa klik lanjutkan. Kita klik selesai. Kita tunggu. Oke, setelah tampilannya sudah seperti ini, sebelum kita menginput saldo-saldo awal dari neraca Mitra Express dan juga saldo awal peralatan, utang usaha, piutang usaha, dan sebagainya, kita harus mengecek data rekeningnya terlebih dahulu. Kita klik 2 kali.
Pertama itu di neracanya Mitra Express itu terdapat akun kas. Untuk akun kas sudah ada, bank juga sudah ada. Untuk piutang usaha kita cari di sini. Piutang usaha juga sudah ada. Lalu ada akun PPN dibayar di muka, peralatan, akumulasi penyusutan peralatan, kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan, utang usaha, utang PPN, utang bank, modal di store, dan laba ditahan. Kita akan mencocokkan seluruh pos-pos akun tersebut terhadap data rekening yang ada di Jahir. Untuk kas itu sudah ada, bank juga sudah ada, piutang usaha juga sudah ada, PPN masukan, PPN dibayar di muka itu belum ada, adanya PPN masukan, maka kita klik edit data. Kita klik OK. Lalu untuk namanya itu kita ubah menjadi PPN ini bayar di muka. Kita klik rekam. Untuk peralatan juga belum ada, adanya mesin dan peralatan, maka kita klik edit data, kita klik OK, lalu kita ubah mesin dan peralatannya itu menjadi peralatan saja, lalu kita klik rekam. Untuk akumulasi penyusutan peralatan juga belum ada, kita klik OK. Kita hapus namanya, kita ubah namanya menjadi akumulasi penyusutan peralatan. Untuk kendaraan juga udah ada, akumulasi penyusutan kendaraan juga ada, utang usaha juga ada, utang PPN sepertinya belum ada, adanya PPN keluaran, maka kita akan mengubah akunnya dengan cara edit data. Kita klik OK, lalu kita ubah menjadi utang PPN. Untuk utang bank, untuk akun utang bank, modal di store, dan laba ditahan juga sudah ada. Oleh karena itu, dikarenakan akun-akun di dalam saldo awal neraca sudah ada semua, maka kita akan tutup. Kita akan klik setting, kita akan klik saldo awal, lalu saldo awal akun. Kita akan memposting saldo awal akun neraca Mitra Express pada 1 Januari 2021 ke dalam sistem Jahir. Untuk kas itu sebesar 10 juta rupiah, untuk bank 30 juta, piutang usaha 15 juta, PPN dibayar di muka itu 3 juta, peralatan 36 juta, akumulasi penyusutan peralatan itu 10.500.000, untuk kendaraan itu 250 juta, akumulasi penyusutan kendaraan juga 19 juta, untuk utang usaha itu 30 juta, utang PPN 15 juta, utang bank 25 juta, modal di store 200 juta, laba ditahan 44.500.000. Kita akan menginput saldo-saldo tersebut ke dalam sistem Jahir. Untuk kas itu tadi 10 juta. Untuk kas itu sebesar 10 juta. Lalu untuk bank itu 30 juta. Lalu piutang usaha 15 juta.
Lalu PPN dibayar di muka sebesar 3 juta. Maaf kalau dikenal. Lalu peralatan sebesar 36 juta. Kita cari peralatan 36 juta. Peralatan 36 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan peralatan. Akumulasi penyusutan peralatannya itu sebesar 10.500.000. Lalu ada kendaraan ini minus ya, minus. Lalu ada kendaraan sebesar 250 juta. Lalu ada akumulasi penyusutan kendaraan sebesar 19 juta. Ada utang usaha sebesar 30 juta. Ada utang PPN sebesar 15 juta. Ada utang bank sebesar 25 juta. Ada modal start sebesar 200 juta. Dan ada laba ditahan sebesar 44.500.000. Karena di sini nilai sebesar 0 akan dialokasikan ke akun sementara, berarti menandakan bahwa neraca saldo di dalam neraca ini sudah balance. Lalu kita klik rekam. Setelah itu, setelah kita menginput saldo awal akunnya, saldo awal utang usaha, piutang usaha dengan kode customer itu CUST001 dengan nama PT Arirang. Tanggal invoice-nya itu tanggal 10 Oktober 2020. Nomor invoice-nya itu INV 001, saldo piutangnya adalah 10 juta. Lalu untuk yang keduanya itu adalah CUST 002 dengan nama PT Cahaya Pelita. Tanggal invoice-nya itu 20 November 2020. Nomor invoice-nya itu adalah invoice 002 dan saldo piutangnya adalah 5 juta, maka total saldo awal piutang usaha adalah 15 juta. Untuk saldo awal utang usaha dengan kode FNDR 001, nama vendornya itu PT Cipta Mandiri, nomor invoice INV 01, tanggal 1 Desember 2020, termin 3/10/30, pembelian RP 30 juta, PPN itu nggak ada, jumlahnya adalah 30 juta. Untuk saldo awal aktiva per 31 Desember 2020 menggunakan periode garis lurus, yakni saldo awal kendaraan. Yang pertama itu mobil pick up dibeli pada tanggal 1 Juni 2020, harga perolehan 100 juta, tidak ada nilai residu, nomor ekonomi 10 tahun. Traxbox dibeli pada tanggal 1 Januari 2020, harga perolehan 150 juta, nilai residu 10 juta, nomor ekonomi 10 tahun. Total aktiva kendaraan 250 juta.
Untuk peralatannya itu, yang pertama, komputer dibeli pada tanggal 1 Januari 2020, harga perolehan 30 juta, tidak ada residu, umur ekonomis 4 tahun. Yang kedua itu, printer dibeli pada tanggal 3 Januari 2020, harga perolehan 6 juta, tidak ada nilai residu, umur ekonomis 4 tahun. Kita akan menginput saldo awal piutang usaha, dan juga saldo awal aktif atau tetap, yaitu kendaraan dan peralatan ke dalam sistem Jahir. Sebelum kita menginput saldo awal itu di menu setting, kita akan input data nama alamat untuk menginput nama vendor dan nama customer. Kita klik tambah data, lalu kita akan menginputnya sesuai dengan transaksi yang sudah saya bacakan. Yang pertama itu adalah kita akan menginput customer dengan kode CUST 001. Dengan nama perusahaan itu PT Arirang. Tipenya itu adalah perusahaan. Tipenya itu adalah customer. Perusahaan jenisnya adalah perusahaan. Klasifikasinya general. Kontak personnya nggak ada. Kita klik rekam. Kita klik ya. Lalu kita klik lagi data nama alamat. Kita klik untuk customer 002, yakni PT Cahaya Pelita. Tipenya adalah customer dan company. Lalu kita klik rekam. Kita klik ya. Lalu kita tambah data lagi untuk menambah data vendor dan kode FNDR 001. Tipenya itu adalah vendor. Jenisnya adalah company. Kita klik rekam. Oke. PT Kita Mandiri. Kita klik rekam. Kita klik. Selanjutnya kita akan menginput saldo awal piutang usaha dan juga saldo awal dari utang usaha. Caranya itu adalah kita klik setting, kita klik saldo awal, kita klik saldo awal piutang usaha. Kita klik baru. Nama pelanggannya itu yang pertama itu adalah PT Arirang. Klik OK. Nomor invoice-nya itu INV 001. Nama piutangnya itu adalah sebesar 10 juta. Kita klik rekam. Lalu yang kedua itu adalah dari PT Cahaya Pelita. Kita klik OK. Nomor invoice-nya itu INV 002. Nilai piutangnya itu adalah 5 juta. Kita klik rekam. Saldo awal piutang usahanya adalah sebesar 15 juta. Kita klik tutup, lalu kita klik setting, kita klik saldo awal, kita klik saldo awal utang usaha. Nama pemasoknya kita klik baru. Kita klik PT Cipta Mandiri. Kita klik OK. Nomor invoice-nya adalah INV 01. Nilai hutangnya adalah sebesar 30 juta. Kita klik rekam. Kita klik tutup. Selanjutnya kita akan menginput data aktiva tetap atau data harta tetap ke dalam sistem Jahir. Mitra Express memiliki data harta tetap berupa kendaraan dan juga peralatan. Untuk kendaraan sendiri memiliki dua jenis, yaitu mobil pick up yang dibeli pada tanggal 1 Juni 2020, harga perolehan itu 100 juta, tidak ada nilai residu, umur ekonomisnya adalah 10 tahun. Untuk Traxbox dibeli pada tanggal 1 Januari 2020, harga perolehan 150 juta, nilai residu 10 juta, umur ekonomi 10 tahun. Untuk menginputnya, kita klik data harta tetap. Kita klik tambah data. Namanya adalah mobil pick up.
Kelompoknya adalah kendaraan dengan umur ekonomi 10 tahun. Harga belinya adalah 100 juta. Nilai residunya itu 0, umur ekonomisnya itu 10 tahun, terhitung tanggal. Departemennya itu nggak ada ya, departemennya itu nggak ada. Kita klik rekam. Oh ya, untuk tanggal ini, tanggal pembeliannya ini adalah 1 Juni 2020. Berhitung tanggal 31 Desember 2020. Kita klik OK, kita klik rekam. Kita klik OK. Lalu kita akan mengimport truck box. Namanya adalah truck box. Dibeli pada tanggal 1 Januari 2020. Kelompoknya adalah kendaraan dengan umur ekonomi 10 tahun. Harga belinya adalah 150 juta. Nilai residunya itu 0, umur ekonomisnya 10 tahun. Nilai residunya itu, mohon maaf, 10 juta. Terhitung tanggal 31 Januari, mohon maaf, 31 Desember 2020. Dikarenakan Mitra Express baru menggunakan Jahir pada 1 Januari 2020. 1 Januari 2021. Kita klik rekam. Klik OK. Klik ya. Lalu kita akan menginput peralatan. Yang pertama itu komputer. Komputer dibeli pada tanggal 1 Januari 2020, harga perolehannya itu 30 juta. Tidak ada nilai residu dan umur ekonomis adalah 4 tahun. Kita klik komputer. Kelompoknya itu peralatan. Karena di sini adanya mesin dan peralatan, kita bisa klik baru. Kita klik kelompoknya adalah peralatan. Umur ekonomisnya 4 tahun. Aset hartanya itu adalah peralatan. Akumulasi depresiasinya adalah akumulasi penyusutan peralatan. Untuk depresiasinya adalah beban penyusutan peralatan. Kita klik rekam. Lalu kita pilih peralatan. Peralatan harga belinya adalah 30 juta. Nilai residunya itu nggak ada, umur ekonomisnya itu 4 tahun. Tanggal belinya adalah 1 Januari 2020. Terhitung tanggal 31 Desember 2020 dikarenakan kita ingin menginput saldo awal dan perusahaan ini baru menggunakan Jahir pada tanggal 1 Januari 2021. Kita cek dulu, kalau sudah sesuai kita klik rekam. Kita klik OK. Klik ya. Lalu kita untuk lagi satu lagi, yaitu printer. Printer itu masuk ke kelompok peralatan. Kita klik OK. Harga belinya adalah 6 juta. Nilai residunya itu nggak ada, umur ekonomisnya itu 4 tahun. Tanggal belinya adalah 3 Januari 2020.
terhitung tanggal 31 Desember 2020. Kita klik OK, kita klik tekan. Klik OK, ya. Setelah kita input semua, kita bisa lihat data-data dari harta tetap yang sudah kita input. Pertama itu adalah mobil pick up. Di sini sudah kelihatan penyusutan bulanan dan nilai bukunya. Ada juga truk box, ada komputer, dan juga ada printer. Selanjutnya kita akan menginput transaksi Mitra Express selama bulan Januari 2021. Yang pertama itu dibayar di muka untuk sewa kantor melalui bank sewa kantor pada untuk masa 5 Januari 2021 sampai 5 Januari 2022. Nomor fakturnya CD 00001 dan tanggal itu 2 Januari 2021. Transaksi yang keduanya adalah membayar biaya operasional, yaitu pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 2.500.000 melalui bank. Nomor invoice itu CD 00002 tanggal 4 Januari 2021. Kita akan input di akhir. Karena itu kas keluar, kita klik tambah. Kita klik tambah. Akun kasnya itu berdasarkan soal pembayaran sewa di muka kantor masa 5 Januari 2021 sampai 5 Januari 2022 melalui bank. Maka kita klik bank, penerimanya itu adalah Bapak Dodit Widodo. Karena belum ada, kita klik baru. Bapak Dodit Widodo. Karena ID-nya juga nggak ada, kita pilih others, kita pilih personal, kita klik rekam. Ya, kita klik Bapak Dodit Widodo. Kodenya itu adalah karena pembayaran sewa dibayar di muka, maka kita akan pilih sewa dibayar di muka. Kita klik OK. Nilainya adalah sebesar 30 juta. Oh iya, jangan lupa ini nomor invoice-nya, nomor fakturnya CD 12 CD 001. Tanggalnya itu 2 Januari 2021. Besar 30 juta. Sebesar 30 juta. Memonya itu adalah sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka untuk kantor. Kita cek lagi, kalau sudah benar kita klik rekam. Oke, selanjutnya kita akan menginput data transaksi yang kedua. Kita klik tambah. Pembayaran listrik, air, dan telepon sebesar 2.500.000 melalui bank. Akun kasnya adalah bank, penerimanya adalah Bapak David. Kita klik OK. Tanggalnya adalah 4 Januari 2021.
Ini pembayaran kodenya adalah beban listrik air dan telepon. Sebelumnya ini untuk akunnya sudah ditambahkan terlebih dahulu. Beban listrik air dan telepon nilainya adalah 2.500.000. Rp2.500.000. Kita periksa dulu jika sudah benar. Kita klik rekam. Nama saya Hiras Benarivo, akan melanjutkan proses transaksi yang sebelumnya sudah dilakukan oleh teman saya pada transaksi pertama dan kedua. Bagian saya adalah melanjutkan transaksi ketiga sampai transaksi ketujuh. Kita langsung masuk kepada transaksi yang ketiga, yaitu pembelian kendaraan secara kredit dari PT Mobil Motorku. Kita masuk ke menu pembelian, lalu ke invoice pembelian, baru, lalu kita masukkan nama pemasok. Karena belum ada, kita buat baru. Karena ini pembelian, berarti dia adalah vendor dengan kode 004, karena tadi sudah sampai vendor 003 dengan nama PT Mobil Motorku. Rekam, iya, diklik 2 kali dengan aktifkan jasa. Tanggal terjadinya faktur ini debit faktur adalah tanggal 6 Januari 2021. Masukkan 06 2021 dengan keterangan pembelian kendaraan. Karena tidak ada nomor pembelian dalam PO, maka tidak usah dimasukkan. Lalu masukkan termin di sini. Terminnya hari diskonnya adalah 10, jatuh temponya 30 hari, dan diskon awalnya sebesar 2%. Untuk tanggal pengiriman dibuat saja sama seperti saat faktur ini dibuat, yaitu tanggal 6 Januari 2021. Masukkan deskripsi pesanannya. Yang pertama adalah motor Revo sebanyak 2 buah. Motor Revo, kodenya adalah kendaraan. Kendaraan diterima 2 dengan harga 6 juta. 6 juta. Dengan VAT sebesar pajak VAT 10%. Sudah ada di sini. Lalu lanjut, mobil pick up sebanyak 3 buah. Mobil pick up, kodenya sama, kendaraan. Terima 3 dengan harga 70 juta. 70 juta menggunakan pajak VAT, value added tax. Lanjut, yang ketiga adalah mobil Xenia sebanyak 1 buah. Mobil Xenia dengan akun kendaraan sama 1, harganya adalah 75 juta. 75 juta dengan pajak VAT. Lalu kita cek kembali. Sudah benar, maka kita rekam.
klik batal. Lalu kita lihat transaksi selanjutnya adalah pembayaran piutang dengan giro mundur. Pembayaran piutang berarti dia masuk menu penjualan, lalu pembayaran piutang usaha. Kita klik baru. Ya, di sini kita klik dari siapa? Pembayaran piutangnya adalah dari PT Arirang. PT Arirang, klik 2 kali. Dengan tanggal fakturnya 8 Januari 2021. 8 Januari 2021. Penerimaan piutang dengan giro mundur. Invoice-nya masukkan PT Arirang tadi, dan jumlah yang dibayar pada giro tersebut adalah 7.500.000. 7.500.000. Lalu klik sebesarnya dan aktifkan giro karena ini merupakan transaksi dengan giro mundur. Lalu setelah sudah, klik rekam. Masukkan nomor giro yang ada di sini. Lalu masukkan jatuh tempo pada 27 Januari 2021. Januari 2021. Oke. Tidak. Oke. Batal. Tutup. Selanjutnya adalah transaksi kelima, yaitu pendapatan tunai dengan diskon atau penjualan. Karena pendapatan kan. Klik baru. Nama pelanggannya karena tidak ada, baru. Pelanggannya adalah Toko Furnitur Jaya. Jadi company customer 003 PT Furnitur Jaya, tipe customer, rekam. Ya. Lalu setelah sudah, kita klik 2 kali, masukkan tanggal faktur, tanggal fakturnya adalah 12 Januari 2021. 12 Januari 2021. Dengan keterangan penjualan, pengiriman barang ya. Siapa saja pengiriman, pendapatan pengiriman barang, masukkan jasa, dan karena pendapatan tunai, aktifkan tunai. Tanggal pengirimannya samakan dengan tanggal terjadinya faktur. Deskripsi pesanan. Ya, deskripsi pesanan adalah yang pertama, pengiriman barang 200 kg ke Semarang. Pengiriman barang 200 kg Semarang. Masukkan kodenya, yaitu pendapatan. Delete aja karena namanya adalah pendapatan pengiriman barang. Rekam. Dikirim sebanyak 200 dengan harga sebesar 6.000 kg per kilogram. 6.000. Diskon 10%. 10. Totalnya 1.080.000. Oke, benar. Kalau adalah pengiriman barang 100 kg ke Bandung.
Jadi pengiriman barang 100 kg Bandung. Kodenya sama seperti atas, pendapatan atas pengiriman barang. Banyak 100, harganya adalah harga satuan tidak boleh 0. Oke, karena belum dimasukkan. Jangan diklik dulu. 4.500 per kilogram. 4.500 dengan diskon 10%. Total harga 405.000. Betul. Dan yang ketiga adalah pengiriman barang sebanyak 215 kg ke Jakarta Utara. Pengiriman 15 kg Jakarta Utara. Yang kode pendapatan sama seperti yang atas. 215 dengan harga per kilonya sebesar 3.000 dan totalnya 580. 3.000 dengan diskon 10, total menjadi 580. Yep, betul. Lalu kalau sudah, kita rekam. Batal. Jadi setelah selesai kita dapat mengecek jurnal vouchernya. Itu bank pada pendapatan pengiriman barang. Ini masih salah ya, seharusnya kas karena ini merupakan pendapatan tunai. Jadi kita dapat membetulkannya dengan cara masuk kembali ke transaksi ini, klik segitiga ini yang di bawah, lalu ubah menjadi kas, lalu klik lanjutkan dan rekam. Jurnal voucher masuk kas, batal, tutup, masuk ke transaksi 6, pendapatan tunai tanpa diskon. Sama seperti tadi, masuk ke invoice, baru, karena memiliki customer baru kita klik baru lagi, namanya adalah Toko Sumber Jaya. Company, customer tadi sudah 3. Kita cek lagi 3, berarti sekarang yang keempat. Terus 004 PT Sumber Jaya. Yep. Oh, rekam. Iya. Kita klik 2 kali. Pendapatan tunai. Oke. Deskripsi pesanannya. Yang pertama adalah pengiriman paket 50 kg Bekasi. Pengiriman paket 50 kg ke Bekasi. Kodenya pendapatan pengiriman barang karena 950 karena ini perusahaan ini merupakan ekspres ya, atau ekspedisi pengiriman barang seperti itu. 3.000. Tanpa diskon. Lalu pengiriman paket 100 kg ke Jakarta. 100 kg ke Jakarta. Kode akunnya sama. 100, harganya adalah 3.000. 3.000. Tanggal faktur ini terjadi adalah 14 Januari 2021. 14 Januari 2021. Tanggal pengirimannya kita samakan saja dengan tanggal fakturnya, 21. Kalau sudah, total 450.000. Kita rekam, batal, tutup. Oh iya, bisa dicek tadi ya jurnal vouchernya, kas pada pendapatan pengiriman barang. Lalu masuk ke transaksi ketujuh, yaitu pembayaran hutang pada PT Mobil Motorku.
Langsung ke pembelian, karena ini merupakan dari hasil pembelian kredit tadi di awal. Kita pembayaran hutang usaha, klik baru, pembayaran hutang melalui bank. Oke, sudah benar. Menerimanya adalah PT Mobil Motorku dan tanggal fakturnya adalah 16 Januari 2021. 16 Januari 2021. Nomor invoice-nya kita klik 2 kali ini. Jumlah yang dibayar, ya dibayar lunas. Nah, diskon 6534. Yep, sudah betul. Sebesarnya kita klik dan rekam. Oke, batal. Bisa dicek jurnalnya. Utang usaha pada bank. Batal, tutup. Baik, sekian dari proses penginputan transaksi bagian saya. Transaksi ketiga sampai ke-7. Untuk transaksi ke-8 sampai dengan selesai akan dilanjutkan oleh rekan saya, Faber Felix. Saya Faber Felix akan melanjutkan proses input transaksi dari kasus perusahaan jasa Mitra Express yang dibuat oleh kelompok kami, di mana saya akan melanjutkan proses input transaksi dari transaksi nomor 8 hingga nomor 14. Sebelumnya kita lihat kembali transaksi nomor 8-nya. Merupakan transaksi nomor 8, yaitu penerimaan piutang dengan diskon tambahan. Oleh karena itu, kita akan masuk ke bagian penjualan, lalu ke bagian pembayaran piutang usaha, lalu kita akan klik baru. Lihat kembali dari PT Cahaya Pelita melalui bank. Oke, berarti PT Cahaya Pelita melalui bank pada tanggal 17 Januari 2021, 17 Januari 2021. Nomor invoice-nya adalah invoice 002, mendapatkan diskon 150.000 dan dibayar hanya 4 juta. Oke, kita klik sebesarnya 4 juta melalui bank, kita klik rekam. Klik batal, kita cek terlebih dahulu jurnal vouchernya adalah sebagai berikut, yaitu bank pada piutang usaha. Kita tutup, lanjut ke transaksi nomor 9, yaitu pengambilan prive atau pengambilan pribadi oleh Sari Ginting pada tanggal 24 Januari 2021. Kita akan masuk ke kas dan bank, ke kas keluar, dan membuat baru Sari Ginting. Kita akan membuat baru, masuk ke other saja, bernama Sari Ginting. Kita klik rekam. Ya, Sari Ginting pada tanggal 24 Januari 2021, 24 Januari 2021 sebesar 500.000 pengeluaran pribadi di dalam kurung prive. Kita cari kembali apakah ada akunnya. Sepertinya tidak ada, maka klik baru, membuat akun baru, masuk ke klasifikasi modal, nama prive, klik rekam, prive sebesar 500.000 melalui kas. Kita cek kembali melalui kas. Oke, klik sebesarnya 500.000. Kita klik rekam. Kita cek jurnal vouchernya seperti ya sudah benar, prive pada kas sebesar 500.000. Kita tutup. Lanjut ke transaksi nomor 10 adalah pencairan giro masuk yang tadi sudah dicatat. Maka kita akan cairkan, masuk ke bagian kas dan bank, lalu ke giro masuk. Nah, di sini sudah ada PT Arirang, kita cairkan.
Klik OK saja. Pada tanggal 25 Januari 2021, tanggal 25 Januari 2021 sebesar 7.500.000. Oke. Melalui bank, kita klik rekam. Apakah Anda disarankan dengan tanggal jatuh tempo dari dia? Tidak. Oke, batal. Tutup. Kita cek di bagian penjualan, bagian piutang usaha, bagian tadi adalah PT Arirang, ya, di mana sudah ada pembayaran sebesar 7.500.000 pada tanggal 25 Januari 2021. Kita klik tutup, masuk ke transaksi nomor 11 adalah write off piutang dari PT Cahaya Pelita. Kita buka ke bagian penjualan, bagian piutang usaha dari PT Cahaya Pelita. Ya, di sini masih ada 850.000. Maka akan kita write off kan. Klik write off. GJ001 benar. Tanggal 27 Januari 2021. Tanggal 27 Januari 2021, 850.000 benar. Jangan lupa masuk ke bagian beban piutang tak tertagih. Kita klik rekam. Oke, sudah tidak ada lagi perincian piutang usaha dari PT Cahaya Pelita. Kita tutup. Oke, klik update. Sudah tidak ada. Klik tutup. Ngeceknya adalah di buku besar ke transaksi jurnal umum. Kita lihat jurnalnya adalah beban piutang tak tertagih pada piutang usaha. Sudah benar. Lanjut ke transaksi nomor 12 adalah penyetoran kas ke bank. Maka kita akan masuk ke bagian kas dan bank, masuk ke transfer kas, dari kas ke bank. Bank pada tanggal 28 Januari 2021, tanggal 28 Januari 2021 sebesar 6 juta. Oke, kita cek kembali. Oke, sudah benar. 6 juta, kita klik rekam. Untuk mengecek jurnalnya, kita akan masuk ke bagian buku besar, ke transaksi jurnal umum. Di sini sudah ada, kita klik jurnal vouchernya adalah di bank ke kas. Oke, benar. Kita klik tutup. Masuk ke transaksi nomor 13 adalah alokasi biaya sewa kantor per bulan. Yang tadi sewa dibayar muka, maka sudah habis bulan, maka akan kita jadikan beban. Karena itu kita masuk ke bagian buku besar karena termasuk jurnal penyesuaian. Kita masuk ke transaksi jurnal umum, klik baru, tanggal 29 Januari 2021, 29 Januari 2021 berubah menjadi jurnal penyesuaian sewa kantor. Akunnya pasti adalah beban sewa kantor pada sewa dibayar di muka. Pada sewa dibayar di muka sebesar 2.500.000. Oke, kita klik rekam. Mari kita cek jurnal vouchernya adalah sebagai berikut. Beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kita tutup. Lanjut ke transaksi yang terakhir adalah
transaksi pembayaran gaji karyawan. Maka akan masuk ke bagian kas dan bank, ke kas keluar, kita klik baru, melalui bank. Penerimanya adalah employee, tulis saja karyawan, rekam, ya, pengeluaran gaji pada tanggal 30 Januari 2021. Akunnya ialah pasti adalah beban gaji dan upah. Sebesar 9.300.000 melalui bank. Kita klik rekam. Batal. Kita cek jurnalnya adalah beban gaji dan upah pada bank. Oke, sudah benar. Setelah tadi kita telah melakukan proses input saldo awal neraca, saldo awal piutang usaha, saldo awal utang usaha, saldo awal aset tetap, beserta proses input transaksi ke-14 transaksi tersebut, maka pada akhir periode kita bisa mengecek laporan keuangan dari kasus perusahaan jasa tersebut. Kita dapat mengklik menu laporan di atas untuk melihat laporan keuangan baik neraca, laporan merugi, serta daftar jurnal juga bisa kita lihat di sini. Mana kita mengklik laporan keuangan lalu masuk ke bagian neraca standar, klik 2 kali. Ya, berikut merupakan neraca dari Mitra Express pada bulan Januari 2021, di mana total harta dari Mitra Express pada Januari 2021 adalah 307.599.500. Begitu juga dengan total kewajiban plus ekuitasnya sama 307.599.500. Selain neraca, kita juga bisa melihat laporan laba rugi standar, di mana Mitra Express pada bulan Januari 2021 mendapatkan atau mengalami rugi bersih sebesar 6.400.500. Bukan hanya laporan keuangan, kita juga bisa melihat daftar jurnal dari setiap transaksi yang telah kita input tadi di dalam buku besar, lalu kita masuk ke daftar jurnal semua transaksi. Ya, berikut merupakan daftar jurnal semua transaksi Mitra Express pada bulan Januari 2021 dimulai dari 1 Januari 2021 hingga 31 Januari 2021, di mana sesuai dengan transaksi kita tadi, ada pengeluaran sewa pada awalnya, sewa dibayar di muka, pengeluaran listrik, air dan telepon, pembelian kendaraan, penjualan tunai tanpa diskon dan dengan diskon, pembayaran utang usaha, potongan pembelian, penerimaan dari PT Cahaya Pelita atau penerimaan piutang, potongan penjualan, pengeluaran pribadi atau prive, penerimaan piutang, penghapusan piutang usaha, transfer kas ke bank, jurnal penyelesaian biaya sewa, dan yang terakhir tadi transaksinya ialah pengeluaran gaji. Ya, sekian presentasi atau penyajian dari proses input transaksi dari kelompok kami terkait dengan kasus perusahaan jasa Mitra Express. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.